Guar budaya nepatkeun rasa kapapada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Kemana ini? Astagfirullahaladzim, karek keder geus nyeun di masalah. Saya juga, aduh astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kemana? Katanya sakit. Sakit naon? Gak tau lah. Mungkin kena virus. Telepon. Eta. Tuh kudulah sih, kan miskin tuh, bukan telepon. Bukan nginya Nggak tanggana. punya dia. Katanya dia tuh sakit. Ya? Kemarin pergi ke dokter kelamin. Nah, Flu di itunya, burungnya flu. astagfirullah. Flu. Ya mau dibuka tapi udah ada katanya. Hei, kemana itu? Assalamualaikum. Kunaon? Asa Gusti. Aduh, pas sampai Kenapa? muriang. Muriang. Naon muriang? Jangan sembarangan kalau nyebut muriang harus pakai sunan. Itu mah Sunan Muria. Oh iya itu beda ya. Kunaon? Iya, Manawi berani nyeunkeun cai. Oh, Aduh, nya suatu. Sing marana. Emang kudu di dinya gitu? rek dikian. Malah minta doa ke saya. Nanti ada bagi duduk sih. Iya. Aduh, iya. Kunaon atuh? Minta doa ke saya. Biasa cuaca. Tapi kalau nyanyi masih bisa. Kuat kene tapi. Ini udah dibuka ini. Bisa kene? Bisa lah, bisa. Bisanya? Bisa buka ini Guar Budaya mau Oh, iya, mulai. bisa, bisa. Malu ada Pak Kiai nanti. Cek lah. Mi. Kedua, dicari kergering. Nya karunya. Do re mi fa sol la si do. Ah udah pas. Do re mi fa sol la si do. Untuk dibalikin. Oh, silas. Ya. Siap? Buka ini malu Buka Pak Kiai. Oke. Sanes pada culang. Heureuy sareng ajangan niat hate arek pulung daru masa Santri kalongan sanes kirang hormat kuku ngalap berat megeng keur kabeh umat sangkan salamet dunia akhirat. Alhamdulillah. Akhirnya baru saya mau membukanya. Iya, sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah semua alhamdulillah wa syukurillah urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Margi karena anjeunna urang tiasa kempel di dieu sehat walafiat. Walaupun sakit kudu bersyukur. Diparengkeun datang ka dieu. Betul, bersyukur karena seorang cenah pami udur teh dosa-dosa diangkat. Oh iya. Ieu soalna. Malihan kada sareng nyawa nah. Kapan diangkat kan? Kan diangkat. Ulah dosana gitu. Pun hoyong polnya diangkat sareng. Sok milih rek nu mana? Rek nu mana? Dosana wunggul teh lebih sareng nyawana. ongke nyawana mah tuh. Oke wae heula. Yang wates ka Pak Kiai. Oke. Matak ngiringan torekat. Iya, Iya mah. Nah, tuh yang ngiringan torekat campingnya. camping wae itu. Tapi hebat ya. Alhamdulillah ka jamaah Guar Budaya Jaguar sebatnya nanti. Jaguar. Oh, Jaguar. Jamaah Guar Budaya. Kemarin tos nonton episode atau pasal ke-26. Karena pasal ke-27. Pasal ke-27. Ieu sanes jore-jore kalarasan di payun ieu aya mahasiswa. Rempeg Mahasiswa Fakultas Agama Islam. Di mana? Coba agama we fakultasna. Apal teh dosenna? Saha? Seta. Paingan. Universitas Islam Nusantara hatur nuhun. Da reng-rengan ti Fakultas Agama Islam Nusantara tos hadir aya ti Banser ti Ansor. Resan sadayana ngarep di alhamdulillah aya seniman oge. Oh, saha tah? Kang Aldo Rojak. Wawan Supriyatna. Wawan anu channel nate sarupaning dada we unggul. Ditonton ka jamaah Nadiin Muhammad Nualdo channel. Tidak mendidik. Yang mendidik itu hanya Guar Budaya. Beda. Deui. Beda.
tapi anjeunna hadir dengan di dia memang ada tujuan. Oh, naon tah? Mualaf. Oh, gitu. Alhamdulillah. Oh. Kan saya mah Islam garis luar. Jadi Islam yang di luar kebiasaan Islam. Gitu Ajeuna ya. Allahu Akbar. Abdi Sony Bebek depangan deui jamaah gua budaya alhamdulillah. Ayeuna urang ieu materina karena memang di Kang Dadan Al-Madani gaduh strategi, gaduh niatan. Salami pasal 2 genap 27 ke 28 teh bade ngaguar tentang orang-orang yang memang waliullah juga anu berperan besar terhadap penyebaran agama Islam di Jawa Barat khususnya gitu. Kalau rasan bisa ayeuna bade ngaguar tentang sosok seseorang luar biasa pisan. Abah Anom atau nabi disebut oge Kiai Haji Sohibul Wafat Tajul Arifin. Tapi memang publik lebih mengenal Abah Anom. Beliau adalah mursyid Torekat Qadiriyah Naqsabandiyah atau TQN dari beberapa mahasiswa. Oh, TQN. TQN. Pikiran saya mah justru MTQ. Kan beda. Beda. TQN jeung MTQ itu hal yang berbeda. Beda. Langtos di Suryalaya gitu ya. Di Suryalaya dan setiap ieu mah dulu ziarah ka anjeunna. Bus teh leres. Eta mah urang mah cantang tuh. Balik deui mah saya selalu kesal kepada Ketua Les Bumi Jawa Barat. Jeung bendahara umumna. Jadi rupanya kedua orang itu egois. Lamun rek ziarah teh duaan we. Laras eta teh gitu. Stunning. Kan malum urang mah kan anak bawah. Kaget we. Jadi memang harus Ketua Les Bumi sareng bendahara umum Les Bumi nu ziarah teh. Abi rek ngiringan teh gila. Termasuk ka Abah Anom. Jadi ajakan deui wae. Urang mah rek sorangan ketingali we. Mereka itu. Kada daha. Karena tidak sembarangan orang untuk bisa berziarah tuh kayak kemarin kan kita bahas ada tata titiknya, ada caranya, ada kumaha jangan sampai juga menggantungkan hatinya jadi berbeda tuh hati-hati kade. Betul. Gitu. Pondok-pondok Inabah mendapatkan penghargaan dari PBB. Iya. Bagaimana sosok Abah Anom bisa menyelamatkan para orang-orang yang ketergantungan oleh narkotika. Minuman keras, giras. Minuman keras, Mirda. Mirda no. Bukan Mirda. Oh, salah. Minuman keras, minum. Minuman keras gitu. Jadi banyak sosok anak muda yang bisa kembali menatap masa depannya setelah juga berkat tangan Abah Anom, para kiai-kiai di sana luar biasa sekali. Banyak tokoh-tokoh besar nasional yang sowan ke Abah Anom saat itu. Wah, luar biasa. Dan tentunya banyak karomah yang bisa diambil. Ada cerita-cerita karomah yang berkaitan dengan Abah Anom yang dikutip juga dari buku Abah Anom Wali Fenomenal Abad 21 dan Ajarannya. Iya. Maka udah ku mangkodelkeun weh. Teu kudu diudag. Iya. Saya pun belum tentu. Tapi buku itu ditulis oleh orang yang akan hadir di sini. Itu. Beliau adalah profesor Amin. Saya jadi ingat tetangga-tetangga saya. Rumahnya tuh pakai profesor doktor itu. Di rumahnya. Di Sariwangi. Di Sariwangi, kompleks saya di Sariwangi. Ya. Motor gandeng seeutik punten Pak ya warga komplain karena motor Bapak cenah. Motor orang kan 2 tak Pak RT. Gimana kudu dipake standar pabrik deui. Tahan. Sawah. Tah gitu weh. Saya ditegur soalnya tadi ku Pak RT. Gara-gara knalpot tidak sesuai standar pabrik. Orang teh pabrik knalpot we geus tutup, motor orang kan tahun sabaraha itu. Tidak futuristik pemikirannya. Tidak futuristik. Nyaan ieu mah keheulna nya. Nyaan ieu. Bae dadek diusir ge urang mah warga jelas meuli lain ngontrak. Oh, iya benar. Saya mau ngomong apa tadi?
Makanya. Naonnya hilap deui abi. Jangan ganggu makanya. Penulis buku dari buku Abah Anom Wali Fenomenal Abad 21 dan ajarannya adalah Dr. Kiai Haji Asep Salahuddin MA. Ini nih. Ini daftar wirayat hidupnya dulu saya baca. Riwayat. Itu yang biasa. Kalau wirayat hidup tuh yang levelnya S2 ke atas. Gitu. Kalau Anda kan riwayat. Nah, gitu. Kalau yang ke atas wirayat. Atasnya lagi Sudah nggak pakai daftar wirayat. Penulis. Tuh. Sudah pasti karena kan bukunya juga ada kan. Penulis sudah pasti. Kolumnis. Kolumnis itu jadi yang sering mengisi kolom-kolom artikel itu ya. Itu memang ada kolom setik gitu. Saya pun kolumnis. Ya, setiap Sabtu dan Minggu saya pergi ke kolom pemancingan. Peraih Rucita Unpad, alhamdulillah ya Allah. Ya, pamat ya ulah murid dan santri Abah Anom sudah pasti. Rektor Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah atau AIAILM Suryalaya. Pak Rektor. Kalau di Uninus kan baru nggak jelas lah kemarin ya. Kisruh. Sedang kisruh di sana. Mungkin saya juga habis ini dipecat. Emang siapa yang takut dipecat? Oh iya sih. Saya tinggal melamar ke Pak Rektor. Pindah ke Suryalaya. Selain saya pindah ngajar di sana, tentu bisa belajar ngaji bertorekan. Eta. Para mandala handphone nih. Ujuk-ujuk. Bapak ini surat ini pemecatan. Kemudian Dewan Majelis Les Bumi PWNU Jawa Barat. Bos kita berarti. Bos kita dong berarti. Dewan Penasehat Lakpesdam PWNU Jawa Barat, Dewan Pakar LDTKN Provinsi Jawa Barat. Jadi beliau juga yang mengasuh juga di TKN. Begitu. Tolong jemput. Lain kadinya atuh. Ke depan. Kira kayak di sana. Sana dijemput tolong. Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, haturanan Pak Kiai. Aduh, bisaan jadi ketika ada yang masuk tuh pakai ilustrasi. Iya. Jadi beliau nih kenalin. Udah pernah ketemu belum? Atos abdi mah. Masa? Waktu episode. Oh iya. Luar biasa ingatannya panjang ya. Alhamdulillah luar biasa. Aneh nusuk nanya-nanya. Alhamdulillah. Saya biasa manggil ke beliau Pak Kiai langsung, karena kan kalau kepanjangan kumaha damang Bapak Doktor Kiai Haji Asep Salahuddin MA kan kepanjangan gitu. Jadi langsung ke Pak Kiai. Perjalanan tentu di Bandung Pak Kiai tanapi langsung di Suryalaya. Update di Suryalaya dinten kamari. Dinten kamari itu alhamdulillah sehat tapi Pak Kiai. Alhamdulillah Pak Esta. Alhamdulillah. Nuju kondisi kieu kesibukan masih Pak Kiai atau napi ada pembatasan? Ada pembatasan, ada yang kita lakukan secara online, ada yang kita lakukan secara offline. Perkuliahan juga mungkin hampir sama dengan perguruan tinggi yang lain. Ada yang di dunia maya, di dunia nyata, atau di dunia lain. Kuliah di dunia lain ini yang menarik nih. Ini tadi kita melakukan tawasulan, itu kan kita menyambungkan diri dengan dunia lain. Yang alhamdulillah diaminkan oleh orang lain. Amin, alhamdulillah. Amin. Ada yang gaib. Ya. Karena mungkin dia ingin segera pindah ke dunia lain. Ya. Sekarang makanya saya bilang pegat balik ngaji. Balik ngaji orang kampung nggak pernah ngaji. Alhamdulillah, tapi memang kondisi memang seperti ini ya Pak Kiai. Kondisi memang dituntut untuk seperti ini. Nah, buku Abah Anom yang Pak Kiai tulis nih dikatakan sebagai mursyid dan wali fenomenal di abad 21. Nah, ada keywordnya yang fenomenal ini tuh maksudnya tuh seperti apa Pak Kiai?
Terima kasih Kang Sony Bebek yang saya hormati. Amin. Para jamaah dan jamiah luar budaya yang saya muliakan. Sebelumnya boleh saya mengucapkan selamat kepada Kang Dadan Madani yang telah diistrenakan menjadi ketua Alhamdulillah. PWN Jawa Barat. Amin. Mudah-mudahan Les Bumi semakin maju dan memberikan jejak yang cukup positif. Amin. Untuk kalau ziarah nggak pernah ngajar. itu PR terbesar dari Les Bumi itu mengajak ziarah kepada tempat-tempat yang berfaedah. Amin. Tadi pertanyaannya apa, lupa lagi? Tuh. Saya ingat. Iya. Pertanyaannya sangat bagus. Masalah yang ditanyakan juga betul-betul terstruktur, heren, sistematis, mencerminkan yang bertanya banyak masalah. Iya betul. Alhamdulillahnya yang menyusun ini ketua Les Bumi. Jadi masalah memang banyak. Ya. Dan juga menanyakan kepada narasumber yang masalahnya juga banyak. Pak Kiai bercanda melulu ya. Jadi ini Guar Budaya dalam rangka mendaftar masalah. Ya, ini sangat fenomenal. Pangersa Abah Anom ini, atau nama lengkapnya Syekh Kiai Haji Ahmad Syaibu Wafa Ataju Arifin, yang lahir pada tanggal 1 Januari 1915 dan dia wafat bertepatan dengan usia pondok pesantren yang ke-100 tanggal 5 September 2011. Ya. Dia adalah tokoh yang sangat multidimensi sehingga konsep dirinya tidak mudah untuk kita rumuskan. Seorang guru, seorang mursyid, seorang aktivis sosial, bahkan pernah juga menjadi anggota MPR, pendidik juga. Ya. Tentu yang paling terkenal adalah sosok dia sebagai seorang mursyid, seorang wali yang menurut saya ini sangat fenomenal dalam konteks bukan hanya Jawa Barat, bahkan juga Nusantara, bahkan melewati batas-batas Indonesia. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani di McGill University di Kanada, bahwa TKN Suryalaya ini termasuk TKN dengan jumlah pengikut atau ikhwan 5 terbesar yang ada di Indonesia. Dan itu tentu di tangan Abah Anom. Bagaimana tarekat ini melakukan ekspansi ke banyak tempat, ke banyak wilayah. Dan dalam konteks kesundaan, jarang sekali pondok pesantren yang bisa membuka cabangnya di luar Jawa Barat. Tapi Abah Anom berbasis tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, cabang-cabangnya itu ada di berbagai provinsi, di berbagai wilayah, bahkan juga di Singapura dan juga di Malaysia. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Kang Sony, bagaimana juga Inabah menjadi pondok remaja penyembuhan korban nafkah, dan ini dijadikan pola di Singapura bukan hanya untuk menyembuhkan korban nafkah, bahkan juga deradikalisasi juga menggunakan pendekatan Inabah. Di Singapura itu ada yang namanya Masjid Khadijah yang diresmikan oleh Goh Chok Tong, oleh Perdana Menteri Singapura dan juga dihadiri oleh Pangersa Abah Anom. Itu menjadi basis penyembuhan korban nafkah, sekaligus juga deradikalisasi melalui pendekatan Inabah. Di Malaysia juga sama, ini dijadikan satu model, satu pola penyembuhan berbasis spiritualisme. Mohon maaf Pak Kiai, saya mau motong. Artinya ketika Inabah ini yang identik dengan nafsa, sebetulnya kan mindset yang diubah sehingga yang deradikalisasi pun bisa menggunakan itu. Bisa menggunakan itu, jadi orang menjadi sangat radikal ini kan juga mereka ketergantungan kepada pemahaman agama yang disorientatif, yang mengalami penyimpangan di luar garis. Yang tadi itu yang disampaikan oleh Kang Sony. Di luar garis keislaman yang lurus, yang rahmatan lil alamin, itu perlu ada reorientasi kembali. Salah satunya dengan menawarkan kembali kepada asal-usul, kembali kepada spiritualisme, kepada wajah keagamaan yang ramah, yang damai. Inabah itu kan artinya kembali. Mereka diingatkan kembali tentang
asal-usulnya. Tentang mulih kajati mulang ke asa. Kira-kira seperti itu. Jadi inabah tuh kembali ya? Kembali kepada jatinya setelah jati mereka kasilih kujunti. Tapi ingat kalau ditanya mau kemana? Inabah. Bukan berarti mau kembali itu pakai kata-kata inabah gitu. Ya. Mau inabah dulu, kembali dulu. Bukan. Nggak pas pemakaiannya. Nggak pas. Kudu apal konteksnya. Yang di sini boleh bertanya ya. Nanti silakan ke Pak Kiai. Kalau nanya ke saya kan tentu Ria nanti kalau saya menjawab. Itu ke Pak Kiai itu. Selain kenapa Ria? Masa menceritakan kebodohan itu maksudnya. Saya tanya ke Pak Kiai. Berarti jika bicara Abah Anom, bagaimana perjalanannya beliau yang terekam juga oleh Pak Kiai? Mungkin sejak kecilnya sampai masuk ke titik kemakomannya beliau. Ya, beliau adalah putra kinasih dari orang tuanya yang menjadi perintis TKN di Suryalaya. Beliau juga seorang mursyid. Jadi peralihan mursyid dari orang tuanya, Kiai Haji Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Pangersa Abah Sepuh, adalah peralihan yang bukan hanya nuriyah, namun juga garis zuriyahnya kepada putra terkasihnya, yaitu Pangersa Abah Anom. Jadi beliau sebagai seorang mursyid melanjutkan kemursidan orang tuanya, ayahandanya, yaitu tarekatnya penggabungan antara Qadiriyah Naqsabandiyah. Tentu saja ketika beliau mengembangkan pondok pesantren Suryalaya lengkap dengan tarekatnya mengalami dinamika yang sangat panjang, namun beliau dengan segala karamahnya memiliki kesanggupan untuk memastikan bahwa tarekat yang dibangunnya betul-betul menjadi solusi, menjadi jawaban atas banyak hal. Ya. Bukan hanya berkaitan tarekat ini dengan persoalan spiritualisme, dengan persoalan ruhaniyah, namun juga Abah Anom menjadikan tarekat ini menjadi beririsan dengan dimensi kehidupan lainnya. Dengan persoalan sosial, tadi inabah juga diciptakan berbasis tarekat, bagaimana juga Abah Anom mencoba membangun lembaga pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah, STIE-nya juga. Ini ingin memastikan bahwa tarekat ini bukan sesuatu yang eskapis, bukan hanya berbicara tentang aspek ruhaniyah, namun juga terhubung dengan dunia yang lebih luas. Bahkan juga Abah Anom berbicara tentang politik, pernah menjadi anggota MPR, pilihannya kepada golongan karya bukan pilihan yang terburu-buru, tapi melalui pikiran-pikiran yang luar biasa. Walaupun memang bisa dimaklumi, karena saat itu kondisi politik juga hanya memang tiga saja partai. Betul. Atau masa-masa misalnya ketika Indonesia dirumuskan, masa-masa tahun 55 sampai 65 ketika Darul Islam, di mana basisnya di Priangan Timur, Abah Anom dan juga Abah Sepuh mengambil pilihan keagamaan yang jelas. Dia bukan mengembangkan Islamisme, ideologi Islam, sebagaimana dalam fantasi DI, namun keislaman beliau adalah Islam yang satu nafas dengan keindonesiaan. DI itu basisnya kan salah satunya di Priangan Timur. Sehingga Pondok Pesantren Suryalaya pernah ontrog, pernah diserang beberapa kali oleh Darul Islam. Tapi Abah Anom, tapi juga para muridnya, para wakil takhirnya, mereka teguh dalam sebut saja nasionalisme religius. Boleh diilustrasikan mungkin sedikit yang terekam ketika ada kontra saat itu dengan DI waktu itu. Jadi kita jangan membayangkan Suryalaya hari ini yang sangat ramai dilintasi oleh jalan besar, jalan provinsi. Namun Suryalaya tahun 50-an, tahun 55 berada tentu di lokasi yang sangat sepi, di pinggir Sungai Citarui yang mengalir dari Cakrabuana sampai ke Pangandaran, sebuah hutan yang
jauh dari perkotaan tentu saja. Betul. Sementara DI ada di pinggirnya karena mereka berbasis hutan ya. Iya, karena di Mereka lereng berada pegunungan, di lereng pegunungan. Mereka tahu bahwa Abah Anom visinya tidak sama dengan apa yang mereka tawarkan, dan mereka akhirnya menjadikan pesantren Suryalaya sebagai sasarannya. Bahkan sampai sekarang pintu yang didobrak oleh DI, diserang oleh DI, sekarang masih didokumentasikan untuk mengaktifkan barangkali ingatan kita bahwa pada suatu fase pernah ada sebuah gerakan yang menawarkan Islamisme yang bertentangan dengan spirit kebangsaan, spirit watoniyah, kira-kira seperti itu. Itu monumen itu masih ada ya? Monumen itu masih ada, pintu itu masih ada, pintu di Madrasah Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, pintu menuju madrasah tempat tinggal pemirsa Abah Anom. Ini termasuk menjawab juga tentang bagaimana tatanan sosial kemasyarakatan yang memang ditanamkan oleh Abah Anom. Terbukti dengan di pelosok, tapi ternyata kan DI memandang bahwa ini harus menjadi target ya. Itu harus menjadi target. Karena mereka juga tahu tentang pengaruh besar dari pengersa Abah Sepuh, pengersa Abah Anom terhadap masyarakat. Bukan hanya pengaruh horizontal kepada masyarakat sekitar, namun juga pengaruh secara vertikal kepada para pejabat. Jadi hubungan itu telah dibina oleh Abah Sepuh, Abah Anom kepada mereka yang pemegang kekuasaan, ya. Pak Sewaka, kemudian juga tokoh-tokoh lain di Jawa Barat. Bahkan juga pernah ketika ada gagasan tentang Sunda ya, yang disampaikan oleh Wiranata Kusuma kalau tidak salah, yang hendak berpisah dari Indonesia, negara Sunda. Pengersa Abah Anom kemudian banyak melakukan percakapan dengan Wiranata Kusuma tentang tidak pentingnya mendirikan negara Sunda, negara Pasundan. Jadi mungkin salah satu alasan negara Pasundan tidak kemudian membesar adalah melalui percakapan-percakapan tadi. Jadi Abah Anom dia menyampaikan bahwa seperti ada dalam Tanbih, ya, Tanbih itu manifesto TKN Suryalaya, kudu taat ke agama jeung negara. Agama itu adalah Islam, negara itu ya NKRI. Ini mungkin menjadi sangat bersinggungan antara TKN Suryalaya dengan gagasan-gagasan besar yang dirumuskan oleh para tokoh Nahdlatul Ulama. Karena mungkin salurannya sama, diantaranya melalui Syekh Khalil Bangkalan sebagai paralon mungkin ya keislaman yang ada di Nusantara. Dan Abah Anom salah seorang murid yang melakukan tabaruk kepada Syekh Khalil Bangkalan. Termasuk ini juga yang menjadi sebuah pertanyaan ketika TKN lantas ada pembubuhan nama Suryalaya, mungkin ada pertimbangan tersendirikah berkaitan dengan hal tersebut? Ya, jadi tentu sebelum ke Suryalaya, Abah Sepuh mencari banyak tempat ya, dan pada akhirnya singgah di Suryalaya, dan Suryalaya kemudian menjadi patapan. Istilah Abah Sepuh, patapan Kajembaran Rahmaniyah, istilahnya seperti itu. Dan kemudian tentu patapan ya. Patapan itu dari kata patapaan. Patapaan bahasa Sunda, artinya bahasa Sunda, tempat bertapa. Mohon maaf saya memotong sejenak. Artinya Abah Sepuh dengan Abah Anom pun tidak alergi dengan penggunaan bahasa-bahasa kultural yang itu sangat Sunda banget, kata-kata patapaan. Betul. Jadi Abah Sepuh, Abah Anom justru menjadikan budaya Sunda sebagai oksigen tarekat. Jadi kalau Kang Sony mempelajari ajaran TKN Suryalaya, itu hampir 90% dirumuskan dalam bentuk bahasa Sunda. Tanbih dan juga karya-karya lain. Bahkan sajak-sajak Sunda kuno yang ditulis oleh Abah Sepuh, ini kan sepenuhnya adalah menggunakan bahasa Sunda. Karena juga Abah Anom, Abah Sepuh merupakan karib dari seorang pujangga Sunda, seorang
seorang penyair terhebat di Tatar Sunda, Begawan Sirna dirasa, yaitu Kiai Haji Hasan Mustafa, kawan akrabnya. Dengan layang muslimin muslimat, bukan, kalau itu mah muslimin muslimat saya lupa ya, itu yang siapa yang nulis ya? Kalau muslimat itu adalah Banom di NU. Setelah IPPNU Patayat baru muslimat. Maksudnya itu. Maksudnya Kang Sony itu obsesinya itu ke muslimat, bukan ke Patayat. Betul kayak gitu. Terlalu loncat Pak. Untuk sementara kan bisa ke IPPNU dulu atau ke PMI dulu lah, biar itu banyak. Pak Sony, puisinya dikumpulin tuh kita bikin lagu. Puisinya? Udah duluan sama Pak Kiai. Gak tahu sih, gak usah dibikin lagu, kamu mau bikin masalah aja itu. Pak Kiai mau minum dulu, mau istirahat dulu. Dan juga nanti kawan-kawan boleh bertanya ya. Saya nggak ada Pak Kiai di sini. Mungkin kalian juga mau belajar, termasuk saya juga. Tapi sebelumnya terima kasih juga untuk 5 Production. Tepuk tangan untuk 5 Production yang bekerja sepenuh hati dengan krunya juga, dan tentu Vintage Bandung. Pak Kiai sudah jalan-jalan ke Vintage Bandung? Insya Allah nanti diantar oleh Les Bumi. Betul. Salah satu program Les Bumi adalah menjadikan vintage sebagai objek perjalanan kita semuanya. Betul. Kalau saya tentu memang harus selalu jalan-jalan. Memang saya kontrabon ke situ. Ada barang bawa, belakangan. Yang penting bayar dong. Atos dacan dibayar. Kang Denny Haidar inget dong falsafahnya. Oh iya benar. Selama bisa nganjuk kenapa kes? Itu Kang Denny, saya mah manut sama pimpinan Ansor. Kita akan jeda dulu, Pak Kiai juga akan istirahat, dan nanti saya akan bawakan gelas di sini. Ya. Karena masa kasihan Pak Kiai harus ditotor begini ya kan. Kita akan kembali lagi di Guar Budaya setelah yang satu ini. Silakan Kang Alek dan Kang Kodel. Guar budaya, nepatkeun rasa kapapada jalma. Guar budaya, nu aya di NU Jabar Channel. Masa hirup tebanda harta bobo deui boga gawasa moal arek jadina langsa sabab boga nu maha kawasa. Rumasa hirup dedaya upaya usik malik ukur rumantena geus aya dina ayatna la haula wala quwata Gusti Nedahampura masakeun sadaya-daya abdi sieun asup neraka
barunya lancar barusan ya. Alhamdulillah. Lagu saha itu? Lagu saya. Oh, lagu baru Pak Kiai. Penulis liriknya tuh waduh, benar-benar apa ya? Menjiwai dan itu sebuah hasil dari renungan dan menyepi itu. Asa henteu tapi dah harita. Enggak, memang langsung aja. Kalau orang yang sudah nyampe di titik tertentu itu kan cukup hening sejenak, masuk. Arwah. Mun ieu kesurupan maksudnya itu. Dia yang udah langsung kesurupan. Alhamdulillah atur nuhun ka Lima Production, juga ke Vintage Bandung, Ajengan Sakur, Les Bumi Jawa Barat, Ansor, Banser, Banom-banom yang lain juga di sini. Alhamdulillah mahasiswa FAI, Fakultas Agama Islam, KPI, Komunikasi Penyiaran Islam. Komunikasi Penyiaran Islam. Iya, mereka nih di sini. Dosen. Wah. Oh gitu? Sahanya Sony Sonjaya. Kenal nggak? Enggak. Pasti. Nggak ada yang kenal sama Sony Sonjaya. Nggak ada yang kenal. Udah. Sony Dax baru. Iya. Mari kita lanjut obrolan ini penting sekali. Tapi silakan kalau jamaah Guar Budaya yang mau bertanya boleh. Para jaguar. Ya, acungkan saja kakinya. Tangan Pak. Langsung nanti akan bertanya ke Pak Kiai Asep. Nanti akan saya kasih momennya ya untuk bertanya. Siap. Dan juga sebetulnya nanti ada yang biasanya Teh Yulia. Oh, Teh Yulia di di Arab Saudi. Dari Arab Saudi itu selalu nonton Pak Kiai acara ini ya. Mancoy. Dari Arab Saudi. Dari Arab Saudi. Kemudian teman-teman di Jeddah itu juga nonton. Alhamdulillah. Kemudian dari Ukraina juga ya. Ukraina nggak saya ajakin khusus untuk Uzbekistan saja. Yang nonton. Ukraina tidak perlu dilibatkan. Nggak usah. Karena bukan anggota BPPS. Oh iya, bukan ya? Bukan. Dan katanya belum divaksin booster mereka. Jadi Uzbekistan aja lah yang selamat. Biar mereka riweuh. Kemudian terima kasih ke Pondok Pesantren Azakiyah, kemudian yang di Garut Al Fauzan, pondok-pondok pesantren Cipasung, tentunya ya? Betul, yang sering nonton. Kemudian pesantren Nurul Huda di Kertasari, itu pada nonton, kan pada nobar Pak. Nobar ya. Saya bilang pesantren-pesantren keren itu. Alhamdulillah. Saya bilang jangan nobar Guar Budaya, nobar itu Persib saya bilang. Iya, tekan bae. Nobarnya bukan nonton bareng Pak Kiai. Apa? Nonton sabar. Sabar. Budaya mah. Bukan. Nonton sabar. Tapi memang kenapa nobar Pak Kiai? Saya sampai akhirnya bikin ada survei ketika saya perjalanan ke pesantren. Kenapa mereka nobar? Rupanya kan santri dan santriwati tidak memegang handphone di pondok. Oh gitu ya. Jadi asatidnya yang nyetel, kemudian ditonton bareng-bareng. Begitu. Karena kan nggak boleh megang, nggak boleh ngebawa handphone di pondok pesantren. Kecuali asatidnya ya. Kecuali asatid ya, betul. Iya kan itu perlu. Anak saya yang mono juga kan saya telepon asatidnya. Anak saya gimana? Gimana Pak? Oke, kita akan lanjut obrolan yang luar biasa bernutrisi tinggi ini karena bagaimanapun yang berkaitan dengan TKN Suryalaya tadi yang di belakangnya menggunakan Suryalaya ini, apakah memang itu menjadi sebuah ada intens tertentu lah mungkin yang memang diinginkan oleh. Iya, pertanyaan yang menarik ya. Suryalaya itu artinya matahari yang terbit. Diandaikan, dibayangkan bahwa tarekat ini seperti sebuah matahari memberikan cahaya kepada halayak ramai. Bahkan juga pengarsa Abah Hanom, pengarsa Abah Sepuh membuka sebuah jalan tentang tarekat tidak hanya berhubungan secara horizontal dengan masyarakat menengah ke bawah, katakan seperti ini, itu, namun juga tarekat ini juga bertemali dengan secara vertikal, dengan menengah ke atas, sehingga yang datang ke Suryalaya melakukan ziarah, melakukan ngaras adalah berbagai kelompok masyarakat
diskriminatif ya. Jadi untuk menunjukkan tentang keislaman yang inklusif ya, keislaman yang lintas budaya, lintas negara, bahkan juga lintas agama, semua diterima dengan terbuka oleh Mursyid Taqiyyin. Kira-kira filosofi dari Suryalaya seperti itu. Ya. Jadi memang mengambil filsafat mataharinya. Ya, filsafat mataharinya yang memberikan terang bagi siapapun, bagi setiap orang yang memiliki tekad kuat untuk belajar berzikir. Ya. Dan kaum saya, kembalinya seseorang kepada tarekat, kepada alam ruhaniyah, ini sesuatu yang bersifat fitri. Ada sebuah analogi yang sangat menarik yang ditulis oleh Maulana Jalaluddin Rumi. Dia membuat sebuah metafora bahwa kembalinya seseorang kepada tarekat, kepada ruhaniyahnya adalah seperti suara seruling, seruling bambu. Ketika ditiup, maka suaranya sangat menyayat, ngegelik. Maka suara itu, kata dia, mengekspresikan tentang kerinduan dia untuk kembali kepada dapuran bambunya, kembali kepada rumpun bambunya, kembali kepada asal-usulnya setelah dia mengelana ke berbagai tempat, setelah dia dipotong-potong, dipisahkan dari induknya, dari bambunya, dari dapuran awikna. Jadi ketika seseorang kembali kepada alam itu, sesungguhnya dia kembali kepada ekosistem bala syahidna, kira-kira seperti itu. Alhamdulillah. Ini mah saya menjadi teringat ketika saya bicara ngobrol-ngobrol dengan para pelaku karinding. Karinding ya? Ya, karena toh yang dipegangnya itu, digenggamnya itu juga bambu. Dan persis saudara-saudara saya dari para seniman karinding itu berkata demikian, bahwa ketika dipukul, ditiup atau inhale exhale-nya itu ada suara yang memang kerinduan kembali ke dapurannya. Artinya ada sebuah idiom-idiom kebudayaan juga digunakan di situ, Pak Kiai. Ya. Salah satu ajaran utama dari Taqiyyin itu kan zikir ya. Iya. Qadiriyah menanamkan zikir yang keras atau zikir jahar, Naqsabandiyah zikir khafi. Kedua-duanya diambil dalam Qadiriyah Naqsabandiyah. Dan kita sangat paham zikir itu kan artinya ingat, mengaktifkan ingatan kita tentang orientasi kita, tentang asal-usul kita, tentang bali gesan ngajadi, tentang rumpun bambu itu. Setelah kita tentu mengelana ke banyak tempat, mengelana ke berbagai jihad, ke berbagai jazirah, pada akhirnya tarikan itu akan selalu muncul, tarikan purba itu kepada spirit awal kita ketika kita melakukan perjanjian primordial dengan Tuhan kita, alastu birabbikum, dan semua manusia mengatakan bala syahidna, mereka bersiaga, mereka mengatakan mengiyakan ikrar itu kepada Tuhannya, kepada asal-usulnya. Hanya kan dalam perjalanan waktu itu ada banyak godaan, ada banyak kerayuan, sehingga kita tercerabut dari akar spiritualisme itu. Iya. Ini, aduh ya Allah. Nanti kalau perlu pendalaman ke rumah aja ya. Karena kan ke rumah Pak Sobek kurang. Pak Sobek, ya ke rumah Pak Sobek. Ke rumah Pak Kiai dong. Ngapain ke rumah saya? Gimana? Ke rumah saya malah tambah sesat. Ke Pak Kiai jelas. Karena kan bicara masalah tadi juga kan masalah kerinduan seseorang. Saya jadi agak sedikit keluar dari sini. Apakah setiap manusia di titik tertentu akan merasakan kerinduan akan kebertuhanan, Pak Kiai? Saya sepakat dengan tesis itu. Siapapun juga, tanpa melihat ormasnya apalagi, tanpa melihat identitas agamanya, kerinduan itu akan selalu muncul. Kita tiba pada akar spiritualisme itu.
atau mistisisme itu, siapapun dia, apapun agamanya, di titik itu maka menjadi setiap orang menjadi bersaudara atau ikhwan, ya. Di titik itu sesungguhnya dialog itu menjadi lebih fair, lebih terbuka, dan kita melakukan persaudaraan kemanusiaan, persaudaraan yang menjadi lebih terbuka lagi. Itulah yang saya maknai dengan ukhuwah basyariah, ukhuwah yang tidak lagi disekat oleh perbedaan agama, perbedaan ormas, apalagi perbedaan afiliasi politik. Jadi pada titik itu, pada level itu, mereka memiliki tujuan yang sama. Ada banyak jalan menuju Tuhan, kira-kira akan seperti itu. Dan Tuhan itu tentu tergantung dari bagaimana kita berprasangka kepadanya. Apa yang tadi disebutkan oleh Kang Sony adalah prasangka-prasangka yang positif, maka tentu Tuhan juga akan membuka jalan keutamaan untuk hal yang positif itu. Ada cerita yang menarik Kang Sony tadi. Jadi dalam kisah Hazanah Sastra Islam abad pertengahan itu kan ada tokoh yang namanya, walaupun ini fiksi tapi menarik, namanya Laila Majnun. Majnun yang tergila-gila oleh seorang gadis yang bernama Laila. Kenapa dia ditolak sampai gila? Karena dia selalu ketika mengirim surat cinta, muqaddimahnya itu adalah Bismika Allahumma ahya wa amut. Ketika dia ditanya, mengapa muqaddimahnya seperti itu? Dia mengatakan, karena saya tidak yakin bisa memiliki Laila. Laila hanya ada sebatas mimpi. Gusti. Satu lagi. Pak Kiai, mohon maaf, harusnya jangan disebut. Para mahasiswa saya tahu akan begitu nanti. Nah, bukan begitu. Jadi sok puitis mereka. Saya tahu nasib mereka adalah Majnun. Kalau itu sepakat. Kalau itu sepakat ya. Makanya saya sampaikan karena kisah mereka sama tak sampai seperti seperti Majnun kepada Laila. Surti atau Doa mereka sama, Bismika Allahumma ahya wa amut, hanya hadir sebatas mimpi kekasihnya itu. Ada lagi yang sangat bagus yang harus ditiru. Bukan hanya oleh mahasiswa, namun juga oleh Kang Sony yang berminat menambah lagi. Namanya Nasruddin Khaza. Saya mau amin tapi di belakang. Bun. Namanya Nasruddin Khaza. Dia sampai bisa menyunting istrinya karena ketika dia mengirimkan surat cinta, muqaddimahnya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa makan, dan akhirnya dia bisa memakan pacarnya, memakan istrinya. Mati dong. Bukan makan dalam makna harfiah, tapi dia bisa menyunting istrinya. Memakan istrinya. Ada pacarnya. reason apa ketika menggunakan muqaddimah doa makan, Pak Kiai? Yang pertama adalah doa yang sangat pesimistik, hanya sebatas mimpi. Yang kedua adalah doa yang optimistik. Keberkahan. Allahumma barik lana. Jadi kalau doa yang kedua terus didawamkan oleh Kang Sony, maka kemungkinan Kang Sony akan mendapatkan keberkahan kedua, ketiga, dan keempat. Begini, hata jantan begini, kira-kira hata jantan gitu. Dalam hati aja. Bun, gini aja. Kalau saya mungkin nanti akan mengirim surat cinta diawali dengan ayat kursi. Panjang. Kenapa reasonnya? Karena saya menganggap kamu ilusi dan seperti hantu. Bisa. Selain susah dimiliki, kamu menakutkan. Takut sama yang kerja sama itu. Tapi memang ini Kang Sony, kalau saya laki-laki ini terlalu ini posisinya sangat parah sebenarnya. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan itu bagi saya semuanya adalah cantik. Baik IPPNU, Patayat atau Muslimah. Saya sepakat. Saya sepakat. Ketika hilang huruf C-nya, maka dia menjadi antik. Sesuatu yang harus dirawat. Betul, oleh Vintage Bandung dong dirawat. Berbeda dengan laki-laki, ketika kehilangan huruf L, maka mereka menjadi aki-aki. Dan aki-aki tidak ada yang perlu diabadikan. Bahkan kalau aki-aki lebih enak, masih tetap enak aki-aki. Tapi kalau
cuman satu doang aki, nggak enak. Kumahanya. Kalau sudah lama disetrum, bawa setercolok gitu, karek jag deui. Kebayang geus kolot ge. Del. Tingguan udah. Aja dah. Ya saya udah tua masa jadi host juga. Dan kalau udah tua kan paling ngusel. Ngusep naon? Kita lagi ngaji bercanda mulu. Kira kita ngusep naon? Saya memandikan dong. Misi ya. Gimana? Amalan yang paling menjadi ciri khas dari TKN Suryalaya ini sebetulnya apa Pak Kiai? Ini pertanyaan kembali serius. Oh iya ya. Okay. Ya. Yang tadi memang enggak serius. Yang tadi enggak. Yang barusan episode terakhir itu tidak jelas itu. Saya hanya terbawa atmosfer oleh moderator. Tanya. Pak Kiai yang duluin ya. Jadi menular sebenarnya. Ketidakbenaran itu. Ini kembali kepada ajaran ini. Kita serius. Kita inabah. Tidak boleh sambil tertawa. Oke. Pertanyaannya apa? Lupa lagi. Borotos teu ngarehap abdi ya Saya tadi. sudah siap menerima ini. Ya, ini ajarannya ya. Ya. Ada banyak karya Pangersa Bahanom. Jadi beliau bukan hanya seorang mursyid, namun juga menjejakkan kemursidan itu dalam banyak karya. Sehingga motonya itu adalah ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ilmu yang menjadi amal dan juga amal yang diterangi oleh ilmu. Jadi ilmu saja tidak cukup, tapi ilmu itu harus dibuktikan dalam bentuk tindakan. Tindakan juga tidak sahih kecuali dia berporos, diacukan kepada jangkar ilmu yang kuat. Ya. Selalu seperti itu. Karyanya Miftahus Sudur, Qudul Juman, Akhlaqul Karimah, dan lain sebagainya. Tentu amaliyahnya sangat banyak. Ada amaliyah harian. Selepas sholat kita diharuskan untuk membaca wirid 165, bacaan la ilaha illallah, dilanjutkan dengan tawasul yang tadi kita bersama-sama melakukannya. Amin. Selepas maghrib. Ya. Karena tadi itu sebelum acara dimulai, kita hendak melakukan tawasul dan hendak ditugaskan kepada Ketua Les Bumi. Tapi tugas itu saya ambil alih selepas maghrib. Itu siasat dari Ketua Les Bumi saya. Mana orangnya ya? Kenging deui wae. Ada yang harian, ada yang mingguan seperti khotaman. Khotaman bukan khotam Al-Quran, tapi isinya adalah bacaan doa-doa, tawasulan yang lebih lengkap lagi. Ada lagi yang bulanan dalam bentuk manakib. Membaca menkobah Syekh Abdul Qadir Jilani dengan kurikulum susunan yang sudah baku, yang sudah ditentukan. Dan di luar itu tentu ada banyak riyadhah yang sebaiknya diamalkan oleh para Ikhwan. Ikhwan itu sebutan bagi mereka yang berada pada komunitas TKN. Setelah mereka ditalkin. Ikhwan sebutannya. Artinya adalah saudara. Atau mungkin para suluk atau gimana? Suluk juga bisa kita namakan seperti itu. Hanya itu tidak populer di kalangan. Suluk itu kan lebih kepada perjalanannya. Salaka orangnya dikatakan salik ya. Bentuk masdarnya suluk artinya adalah mereka yang tengah merambah jalan spiritual. Namanya salik. Betul. Suluk adalah proses-proses itu semuanya. Tentu itu tidak mudah. Akan mengalami pasang surut. Yazidu wa yankusu. Bertambah dan berkurang. Maka dalam ajaran tasawuf itu kan ada istilah makomat, ada istilah ahwal. Makomat itu artinya tahap-tahap ruhaniyah, ahwal itu adalah kondisi psikologisnya. Kira-kira seperti itu. Dimulai dengan tobat, ridho, wara, berujung misalnya dalam ma'rifat, dalam istilah Al-Ghazali, berujung pada mahabbah dalam perasa Rabi'ah, Adawiyah, dan lain sebagainya. Karena selalu terus bergerak, maka
latihan itu menjadi persyaratan mutlak. Biasa, barusan untuk mencari kemenangan. Persib mungkin menang karena latihannya lebih intens. Iya, ini dari Torekat ke Persib. Ini sebagai analoginya analogi karena di Jawa Barat itu ada 3 hal yang tidak bisa dilepaskan. Betul. Pertama Islam. Yang ketiga adalah sehingga ada ungkapan Islam Sunda, Sunda Islam. Yang kedua adalah Persib. Dan yang ketiga adalah istri kita masing-masing. Betul. Bahkan sampai ada anekdot. Gimana? Tahun 2003, para praktisi radio berkumpul di PRSNI Jawa Barat di Jalan Sukamaju, mengeluarkan sebuah statement para praktisi radio yang senior-senior itu, rakyat Indonesia boleh menghujat siapapun pemimpin Provinsi Jawa Barat ataupun Kota Bandung. Rakyat tidak akan marah. Kecuali jika menghina Persib, maka rakyat Jawa Barat akan marah. Seperti itu. Jadi dikomparasinya adalah, mereka hina Bandung jeung Jawa Barat mah. Da warga Bandung jeung Jawa Barat mau ambek. Tapi lamun nggak hina Persib, kabeh hararudang. Gitu menurut para praktisi radio Jawa Barat pada tahun tersebut. Gitu. Ada ayat-ayat penodaan terhadap Persib gitu. Bayangkan, jadi jangan-jangan ada undang-undang baru. Serepot itu luar biasa. Kita akan rehat sejenak. Saya kayak presenter itu ya. Kita rehat sejenak. Masih banyak pertanyaan, saya masih ada 444 pertanyaan yang akan disampaikan ke Pak Kiai. Tapi betapa dalamnya tadi perjalanan kita hari ini yang disampaikan oleh Pak Kiai tentang perjalanan seseorang untuk menuju ke titik kebahagiaan, titik kemenangan. Jadi pada akhirnya sebetulnya saya sampaikan juga ke Pak Kiai tadi, meminta keterangan lebih lanjut atau juga mungkin pembenaran bahwa setiap manusia pasti akan rindu kebertuhanan. Tapi dalam proses pencarian ketuhanannya itu mereka akan menempuh dengan jalannya masing-masing. Seperti itu mungkin Pak. Kita akan pungkas dulu, silakan Pak Kodel dan Kang Alek. Canes pada tulang lain eta. Mana tuh? Eta. Tuh lain cek urang mah tuturkeun we mun ke kudu eta. Gimana sih? Oke, siap. Saya udah tadi ngomongnya enak. Serius. Closingnya begini. Saya mau kekeh. Oke. Nya. Ieu mah kieu wae da. Kieu wae da. Kieu wae. Guar budaya nepakeun rasa kapal pada jalma. Guar budaya nu aya di NU Jabar Channel. Alhamdulillah. Kita akan lanjut obrolan kita dengan Bapak Dr. Kiai Haji Asep Salahuddin MA. Pak Kiai Asep tadi bicara sedikit tentang IAIN-nya ya. IAILM. Masih ada lowongan Pak Kiai? Masih ada. Untuk dosen terbaik seperti Pak Sony itu selalu terbuka, Latifah Mubarakiyah. Tapi kelihatannya tidak akan diberhentikan dari Uninusnya.
Uninus sangat membutuhkan kanggo pisan di ditu. Mungkin enggak kayaknya Pak. Sekarang kan Uninus tidak ada rektornya. Saya usulkan langsungnya aja menjadi rektornya. Amin lah. Malah tilem Uninus kayaknya. Enggak, kalau Pak Sony jadi rektor nanti ada fakultas Bodoriah. Bodoriah. Salah. Saya mau ikut Pak Kiai aja, saya mau ngelamar ke Pak Kiai sana. Saya akan tempuh perjalanan sejauh apapun itu dari Bandung ke Tasik. Kang, konflik itu dalam sebuah teori, salah satunya bisa diselesaikan dengan tertawa. Betul. Jadi yang sangat pas mengelola sebuah lembaga yang sedang mengalami konflik, yang sedang mengalami keresahan adalah dengan orang-orang yang tidak terlampau serius mengelola lembaga itu. Jadi iya cocok bisa. Jadi bukan diselesaikan dengan hayya ala sholah, tapi diselesaikan dengan hayya alal falah. Mari kita berbahagia. Makanya tanggal 22 ya. Tanggal 22 apa? 22 Maret saya usul ke kawan-kawan FAI ini bersatirlah mahasiswa, bukan bersatulah. Bersatirlah ya. Bersatirlah mahasiswa. Mereka sepakat mereka akan bikin itu nanti. Tanggal 22 Maret. Jadi kita bikin lagu sejadinya di situ, orasi juga di situ. Mungkin nggak ada yang nonton juga, Pak. Ya sih. Tapi yang penting bahagia. Kalau tadi singkatan Uninus itu satir atau bukan? Universitas Islam Nusantara. Itu satir atau gimana itu? Kayaknya itu benar Pak. Itu kalau itu benar. Kalau itu benar Pak. Kalau itu benar Pak Kiai. Itu Kang Sony yang bertanggung jawab. Tadi saya itu bilang benar itu. Saya sudah memang sering Pak, selain oleh kampus juga mungkin oleh pemerintahan saya sering di blacklist sebetulnya. Silakan ada yang bertanya dari jamaah Guar Budaya, mungkin dari kawan-kawan Uninus yang mau bertanya, sebutkan nama dan asalnya. Mangga, silakan. Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak Kiai, perkenalkan. Silakan. Nama saya Muhammad Imam Agapiki dari mahasiswa KPI Uninus Bandung. Saya ingin bertanya Pak Kiai, bagaimana dasar-dasar menjadi orang yang bertorikoh untuk saat ini, karena di zaman sekarang itu kan sulit gitu, karena banyak budaya-budaya asing yang memang sehingga sulit gitu orang pemuda saat ini kepada keagamaan itu sendiri gitu. Nah, bagaimana dasar-dasar untuk menjadi orang yang bertorikoh? Dasar-dasar orang. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Mahasiswanya pintar ini, KPI ya. Ini melambangkan dosennya siapa gitu. Ya. Nah, gituan aya non. Paingan atuh. Kalau kita kembali aja ke Suryalaya ya. Nah, dulu zaman Naba Sepuh, orang bisa ditalkin menjadi bagian dari keluarga besar Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah ketika seseorang itu usianya 40 tahun. Ya. Kemudian pengersa Bahanong melakukan ijtihad, mereka bisa ditalkin menjadi orang yang belajar tarekat tidak harus menunggu 40 tahun. Sejak balik pun dia bisa minta ditakin, minta bersama-sama belajar zikir, istilahnya seperti itu. So tidak ada garansi, tidak ada sebuah jaminan kita tiba pada usia itu. Betul. 25 tahun, 30 tahun, usia tidak ada yang tahu. Maka pengersa Bahanong mencoba meretas jalan baru dalam tarekat itu. Tidak dibatasi oleh usia. Kira-kira dasar utamanya seperti itu dalam tarekat. Tentu ketika seseorang masuk tarekat ada banyak hal yang harus dia lakukan, tapi dia melakukan itu tentu sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ketika dia zikir tidak mungkin 165 misalnya karena sibuk dan lain hal, maka bisa diringkas menjadi 3 saja. Sisanya nanti diselesaikan
malam hari ketika kita bangun malam dalam sholat tahajud dan lain sebagainya. Saya kira bayangan kita tentang tarekat sebagai beragama yang berat itu hanya bayangan yang tidak memiliki dasar sebenarnya. Bahkan dalam banyak tulisan abad 21 ada arus balik di mana orang kembali kepada mistisisme, kembali kepada tarekat. Ada fenomena masyarakat urban di mana mereka dengan sangat laten, dengan sangat intens mengkaji tarekat. Tasawuf menjadi bagian yang ditelaah di banyak tempat, di hotel-hotel berbintang. Dan itu jawaban kepada Kang Sony tadi tentang kerinduan purba itu. Bahkan ada sebuah tesis yang ditulis oleh orang barat melihat gejala seperti itu dalam sebuah jargon, walaupun mungkin kita tidak sepakat dalam titik tertentu. Mereka mengatakan spiritualisme yes, religion no. Spiritualitas yes, agama no. Jadi sampai pada titik itu karena mereka kecewa melihat agama yang seringkali berwajah paradoks, ambiguitas. Di satu sisi mengajarkan tentang kedamaian, tapi faktanya ada banyak peperangan beralaskan agama. Agama mengajarkan tentang cinta kasih, tapi umatnya satu sama lain mereka bersengketa, mereka kecewa dengan fakta seperti itu, dan kemudian mereka balik kepada akar ruhaniahnya, yaitu spiritualisme. Jadi mereka lari dari agama formal, dan mereka kembali kepada jantung agama, yaitu spiritual. Sehingga jargonnya tadi, spiritualisme yes, religion no. Agama apapun juga. Ada harus balik kepada yang tadi, akar ruhaniah itu. Walaupun tentu dalam ajaran TKN, ketika seseorang masuk tarekat, aspek batin tarekat itu, dia tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Harus tetap terpadu antara lahir dan batin. Jadi ketika Muhammad Hilwan masuk tarekat, dia masuk pada alam kebatinan, aspek lahirnya tidak boleh ditinggalkan. Tidak diabaikan. Tidak diabaikan. Ada sebuah ungkapan yang menarik yang ditulis oleh Imam Malik, sering dikutip oleh Al-Ghazali. Dia mengatakan, "Man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tafassaqa. Wa man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaqa. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa." Siapa yang bertasawuf tanpa fikih, dia fasik. Siapa yang berfikih tanpa tasawuf, dia zindik. Waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang menghimpun keduanya, maka dia akan mencapai hakikat. Saya sengaja mengutip teks Arabnya supaya kelihatan dari pondok pesantren. Dari tadi bahasa Indonesia dan bahasa Sunda terus. Nanti disangkanya santri kalongan. Itu. Nanti seperti dalam syair tadi, santri kalongan, tekaci. Yang lain kalau mau ada yang bertanya silakan. Kalau ya siapa tahu ada yang ingin penasaran. Karena Alek ada yang mau ditanyain? Enggak usah lah. Kamu baru narik nafas aja udah pasti pusing nantinya. Pak Kiai ada sebetulnya. Kira-kira seperti apa apa namanya? Kan saya bilang juga apa? Kalau kode apa? Gimana? Keistimewaan zikir saat melakukan zikir. Kira-kira apa yang disebut apa ketika mengalami zikir yang sangat khusyuk gitu, ada keistimewaan atau ada maksudnya berarti saya translate karena memang ya. Jadi mungkin dampak spiritualismenya itu sebetulnya apa itu ketika zikir. Itu sari tilawahnya ya. Iya. Jadi ada sebuah pengantar doa yang selalu disampaikan oleh guru kita, pengersabah, sepuh sebelum zikir. Jadi kita kembali saja ke Tekian Suryalaya ya, supaya tidak terlampau umum. Bunyinya adalah ilahi anta maksudi waridhoka matubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ilahi anta maksudi, Tuhanku adalah tujuanku, waridhoka matubi, dan ridhomu adalah yang aku cari, atini mahabbataka wa ma'rifataka.
berikan kami kecintaan kepada Engkau dan juga ma'rifat kepada Engkau. Dua kata yang menarik menjawab tadi pertanyaan yang sangat memikat dari Kang Alek, yaitu mahabbah dan ma'rifat. Ya. Mahabbah itu artinya adalah cinta. Tentu ketika sesuatu kita lakukan dengan penuh kecintaan dalam pekerjaan, dalam ibadah, maka semuanya menjadi terasa ringan. Ada sebuah puisi yang ditulis oleh Maulana Rumi, dia mengatakan, dengan cinta duri menjadi mawar, dengan cinta cuka menjadi anggur segar. Bahkan ada sebuah syair, sebuah puisi, saya ingin mengatakan tentang bagaimana energi cinta ini luar biasa kuatnya dalam berbagai hal, yang ditulis oleh Shakespeare, William Shakespeare. Ketika Hamlet dia merayu kepada kekasihnya yang bernama Ophelia, dia mengatakan, ragukan bahwa bintang itu api, ragukan matahari itu panas, ragukan kebenaran itu dusta, namun jangan ragukan cinta. Tanya berat. Itu yang disebut dengan mahabbah. Mahabbah cinta. Yang kedua adalah ma'rifat. Ma'rifat itu artinya kenal. Dan identitas orang yang kenal tentu saja salah satunya adalah ketika orang itu terus-menerus disebut. Disebut itu artinya adalah zikir. Yang tadi kita sampaikan, tentu ada banyak ayat Al-Quran yang menceritakan tentang bagaimana zikir ini memiliki kekuatan personal dan juga memiliki kekuatan sosial untuk menyelesaikan banyak hal. Barang siapa yang berpaling dari ingatan kepadaku, maka dia akan jumpa dengan kehidupan yang sesat, akan mengalami jalan buntu. Paman a'radu an zikri fa indalahu ma'isyatan dongka. Dari tadi kan kita belum mengutip ayat Al-Quran. Harus dikutip. Iya. Biar yang tadi kesan pesantrennya tuh ada kesan kedua supaya kelihatan ustadznya lawan ayat Al-Qurannya. Apalagi tadi kan dipanggil kiai. Kiai tidak ayat Al-Qurannya kan tekaci. Kok dari tadi nggak ada dalil-dalil? Betul Pak Kiai. Tapi Pak Sony sekarang tuh ada tuh puisi sekilas tapi lagi viral, benar-benar viral. Apa itu? Indonesia. Jadi kalimat puisinya begini, Tuhan pun tidak bisa memiskinkan saya. Tidak bisa apa? Tidak bisa memiskinkan saya. Memiskinkan. Tuhan pun tidak bisa memiskinkan saya. Itu siapa yang nulisnya? Itu yang kasus itu. Sultan-sultanan itu. Sultan-sultan itu. Terserah dia lah dia. Ini selalu membawa kita ke jalan sesat ini. Padahal tadi kita sudah serius tadi kita. Iya. Jadi saya terpetik gitu. Itu kan jangan kalau Anda itu cuma mengutip omongan orang yang tidak dikenal, tidak takorub, tidak akrab. Kalau saya kan mengutip ungkapan anak saya. Iya kan? Ketika orang lain bisa, kenapa harus aku? Itu anak saya. Iya sih. Anak saya begitu pakai. Luar biasa. Mohon doanya ya. Rabbi habli minas solihin ya Allah. Masalah dia mah itu mah memang moto hidupnya dia aja. Makanya ketika ada orang lain nyapu, kamu bisa nyapu? Bisa. Kenapa harus saya? Ada dia. Saya bisa. Alhamdulillah. Abah Anom juga sebagai Wali Agung Nusantara. Ini yang perlu juga diberikan pemahaman kepada publik, pengetahuannya juga bagi orang-orang yang belum mengetahui. Kemudian Wali Agung Nusantara itu seperti apa, termasuk juga karomah-karomah yang ada di Abah Anom. Kalau jika Abah Anom yang bercerita tentang karomahnya sendiri, maka itu adalah bisa jadi cek batur akon-akon. Tapi ini adalah yang berceritanya begitu banyak orang. Artinya itu bukan akon-akon, bahkan itu adalah kesaksian sebetulnya. Nah, seperti apa Pak Kiai? Ya, ketika pengersa Abah Anom masih jumenang, beliau tidak memperkenankan para muridnya untuk bukan hanya menulis karamahnya atau mankabahnya, bahkan biografinya juga tidak boleh ditulis. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Kang Sony, bahwa karomah ini tentu hidup
dari mulut ke mulut para muridnya. Tentu ada banyak karomah yang bisa kita temukan, yang bisa kita dengarkan dari kebesaran wali fenomenal Pangersa Abah Hanom ini. Ya, suatu hari Kiai Haji Abdurrahman Wahid singgah di Pondok Pesantren Suryalaya. Sering beliau ke sana. Kemudian beliau meminta ditalkin oleh Pangersa Abah Hanom. Kata Pangersa Abah Hanom, Pak Gus Dur itu tidak perlu ditalkin, karena Gus Dur itu sudah ditalkin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika di Baghdad. Ini kan luar biasa. Hamka juga ditalkin oleh Pangersa Abah Hanom, termasuk Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Saat beliau ke sana, kemudian Pangersa Abah Hanom meminta perkenan Haji Abdul Malik Karim Mamdullah Hamka untuk memberikan pencerahan kepada santri di sana. Dua kiai besar ini saling mempersilahkan. Adab ya. Adabnya seperti itu. Namun kata Hamka, sebelum ke sini nama saya adalah Hamka. Setelah pulang dari madrasah, maka nama saya menjadi Hampa. Ilmu-ilmu tentang ilmu tasawuf itu menjadi mungkin diingatkan oleh Pangersa Abah Hanom tentang pentingnya sisi amaliyah itu. Suatu hari salah seorang muridnya berjumpa dengan Abah Hanom di Padang Arafah dalam peristiwa wukuf pada tanggal tertentu. Dia pulang haji, dia menyampaikan kepada Pangersa Abah Hanom tentang temuannya itu. Tentu keluarganya mengatakan bahwa tahun itu Pangersa Abah Hanom tidak haji dan tidak wukuf ke Arafah tentu saja. Hanya pada hari itu, pada hari wukuf itu, Pangersa Abah Hanom berada di Panglinggihanana, di kamarnya. Tentu ada banyak karamah yang ditulis oleh para muridnya tentang besaran sosok agung Pangersa Abah Hanom ini. Ya, mankobahnya yang tentu menarik untuk kita cermati sebagai bagian dari kita ngalap berkah tabaruk kepada kebesarannya, supaya kekeceretan keberkahan beliau. Tentu karamah beliau itu tidak dibacakan dalam peristiwa manakib. Dalam manakib itu yang disampaikan adalah mankobah Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani dengan mankobah yang sangat menarik. Alhamdulillah terjawab. Tapi saya harus bertanya juga tentang bagaimana caranya jika ada yang ingin bertorekat ke TKN Suryalaya di Bandung, kemana? Atau mungkin yang nonton War Budaya ini di daerahnya masing-masing tentu perlu informasi yang lebih spesifik, Pak Kiai. Saya kira sekarang ada media sosial, ada website Pondok Pesantren Suryalaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Kang Sony ya. Kita tinggal mendatangi para wakil takin, para wakil Pangersa Abah Hanom untuk meminta ditakin. Bahkan lebih bagus kalau saya langsung saja datang ke Pondok Pesantren Suryalaya sambil berziarah kepada leluhur kita, kepada para mursyid kita. Bahkan kalau perlu sebagai bagian dari tabarruk ini, program awal les bumi adalah ziarah ke Pondok Pesantren Suryalaya. Ini. Iya. Aman tuh, tenang. Saya sangat setuju dengan pendapat saya. Yai. Ini dari tadi tidak pernah mempersilahkan saya untuk minum. Pak Kiai ini Ini boleh minum. Begini, tentang minum ini ada cerita. Ya. Di Pangandaran itu kawan saya, dia menemukan seorang pemuda karena kehausan, dia mesan minuman ke jongko pedagang. Kemudian dia mengatakan, harga minuman berapa? Si pedagang menjawab, tergantung. Kalau minuman panas 1.000,
kalau minuman dingin 1.500. Kemudian kata pedagang nih, karena dia pesan minuman yang panas, maka dipersilakan air panas ini. Ini air panas kakaranya nak langsung tina komporna tina habuna. Panas kayaknya langsung lek-lek diminum. Kaget pedagang, kenapa itu air panas diminum? Ada pembeli, ini supaya tidak dingin. Kalau dingin nanti harganya menjadi 1.500. Nambahan. Elah. Pak Kiai mah gitu. Tapi Pak Kiai lupa bahwa saya ini kan murid, ya kan? Ya. Mempersilahkan minum itu artinya sama saja dengan menyuruh. Mana berani saya menyuruh guru. Gitu. Betul. Jadi diam aja. Pasti Pak Kiai mah enggak dipeleut. Berarti kan saya menyuruh. Gitu kan? Ya, itu bahasa halusnya mah enggak. Gitu. Mana berani saya seperti itu ke Kiai. Sawah gitu. Ayah wae. Ini namanya moderator yang moderat seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Kiai. Terakhir saya perlu Pak Kiai juga menyampaikan petuah dan kata bijak dari Abah Anom kepada murid-muridnya yang tentu juga bermanfaat untuk kita semua yang mendengarkannya dan menonton ini Pak Kiai. Baiklah, ada sebuah tulisan yang selalu dibaca dalam setiap upacara TKN, upacara manakiban atau pada upacara-upacara yang lainnya, tentu di dalam tradisi TKN, yaitu tanbih. Tanbih itu artinya adalah mengingatkan kita. Ditulis oleh pengersa Abah Sepuh, kemudian dikuatkan oleh pengersa Abah Hanom. Semacam manifesto ya, tanbih itu. Manifesto TKN Suryalaya. Dalam tanbih itu kita diingatkan tentang banyak hal. Tentang keharusan kita taat kepada agama dan negara. Kudu taat ke agama dan negara. Keharusan kita menghargai perbedaan, bahkan memuliakan keragaman, merawat alam, tidak memperlakukan dengan kepuasan tidak terkendali. Bahkan di ujung tanbih ada yang disebut dengan ranggeyan mutiara. Isinya pertama, ulah ngewa ka ulama anu sajaman. Yang kedua, ulah mariksa murid batur. Yang ketiga, ulah mariksa pengajaran batur. Yang keempat, ulah meda sila lamun kapanah. Yang kelima, kudu mikanyaah kajalma anu mikangewa ka anjeun. Dah eta. 5 ranggeyan mutiara, 4 negatipa, ulah 1 kudu. Itu adalah amanat dari pengersa Abah Sepuh dan pengersa Abah Anom. Bukan dari saya, sehingga karamahnya sudah terbukti. Alhamdulillah. Kira-kira seperti itu, Kang Sony. Ya, dan itu saya sempat membacanya juga tentang ajaran Sunda juga yang menyatakan bahwa orang teh kudu bisa dedeh kanu geuleuh. Dengan yang barusan ada juga ujaran Sunda yang tidak kalah menariknya, yang patut kita renungkan bersama, nepakeun rasa kapapada jalma. Eta. Iya bisa. Nah, NNP apakah agak pakeun? Alhamdulillah ya Rabbi. Kang, yang barusan saya sampaikan itu pesan sponsor. Betul. Betul. Nepakeun rasa kapapada jelema itu dibikin oleh Ketua Les Bumi Jawa Barat. Ini luar biasa. Kandungan maknanya berbicara tentang rasa, berbicara tentang solidaritas, berbicara tentang keharusan nepakeun. Jadi ada banyak amanat dari tagline ini, nepakeun rasa kapapada jalma, nepakeun rasa kapapada dan lain sebagainya. Betul. Dan Kang Dadan itu hampir lupa bahwa di Indonesia itu menggunakan huruf P, karena beliau kan sering mengaji. Ya. Jadi P itu selalu jadi F, Pak. Jadi kemudian tuh nefak. Iya, beliau tuh karena sering baca
kitab-kitab tuh kan nggak di bahasa Arab kan nggak ada P ya kan pakai jadi F semua jadi makanya pas nulis ini nepakeun. Tapi ini rahasia. Tadi anjeunna ngaharawos. Apa katanya? Salaresna mah hakikatna sanes kieu. Unik nate tapi ya ulah diwartos. Nepakeun rasa kapapada wanoja. Dah kanyahoan ayeuna mah geuningan. Abdi mah teu ngiringan eta mah. Abdi ketinggiringan. Anjeunna tanggung malar eta mah. Alhamdulillah alamin Pak Kiai. Jazakallah khairan kasiron. Semuanya juga yang nonton Guar Budaya. Ini mah sebuah kita dibalik canda dibalik keheureyan kita nu heureuy ya. Alhamdulillah kagunturan madu dari keilmuan yang disampaikan sama Pak Kiai. Alhamdulillah hatur nuhun pisan. Mudah-mudahan aya sasieun sabeunyereun nu tiasa dicanak ka bumi kanggo handeuleum sieum urang engke estuning jaga orang tep kapoekan gitu. Margi paling nembe ku Pak Kiai disampaikan bahwa orang juga pasti rindu, orang teh pasti bakal hayang jalan kemenangan. Nyatang tos yang memang ingin lebih lanjut ketika Suryalaya tadi tos didugikeun ku Pak Kiai. Pak Kiai salam baktos kasadayana anu aya di Suryalaya, di ILM lowongan apa itu tetap kena dipertimbangkan eta mah. Haturanan pisan kasadayana ke di episode salajengna di Guar Budaya abdi kadah pamit ayeuna mah. Terus gitu di pasal ke-27. Jalan menuju kemenangan, jalan menuju keindahan dan kebahagiaan itu pasti banyak tanjakan. Pasti banyak akobahnya. Tapi tentu kita juga diberikan sebuah semangat, diberikan sebuah harapan. Maka lakukanlah secara mastatotu. Saya Sony Bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Kalimah Production dan Vintage Bandung juga dan semua jamaah yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sanes pada culangu Heureui sareng ajengan niat hate ari kupulu daru masa santri kalongan